Halo guys, pada tanggal 6 dan 9 Agustus tahun 1945, para sekutu menjatuhkan bom atom di Nagasaki dan Hiroshima. Hal ini menyebabkan banyak korban jiwa yang meninggal dan luka parah dan banyak yang trauma besar. Nah, setelah peristiwa tersebut, pada tanggal 15 Agustus 1945, salah satu anggota muda yang bernama Sultan Syahrir mendengar berita melalui radio BBC yang menyatakan bahwa Jepang telah menyerah tanpa syarat. Jadi, ketika Sultan Syahrir mendengar berita tersebut, Sultan Syahrir tidak langsung percaya tentang berita yang didengarkannya. Akan tetapi, Sultan Syahrir masih memastikan apakah berita yang didengarkannya itu benar atau salah. Sehingga Sultan Syahrir memutuskan untuk menemui Wikana, Darwis, dan juga Syahrul Saleh. Ketika Sultan Syahrir menginformasikan hal tersebut, golongan muda langsung berpendapat bahwa kita tidak boleh menyia-nyiakan kesempatan hidup. Kita harus melakukan kemerdekaan Indonesia. Nah, lalu Wikana dan teman-teman yang lain pun berpendapat bahwa pembicaraan ini harus segera dibicarakan juga kepada golongan tua. Namun, mereka juga berpikir, bagaimana jika golongan tua tidak mau memerdekakan Indonesia? Nah, oleh karena itu mereka sepakat untuk segera mendesak golongan tua supaya memerdekakan Indonesia. Lalu Sultan Syahrir pun memutuskan untuk menemui Bung Hatta untuk memberitahu informasi tentang kekalahan Jepang terhadap sekutu. Namun Bung Hatta mengatakan bahwa hal ini harus dibicarakan dengan baik-baik kepada Soekarno. Mereka berdua pun pergi ke kediaman Soekarno. Soekarno memberikan respon bahwa untuk jangan gegabah mengambil keputusan dan harus memastikan informasi ini dengan lebih baik lagi. Jadi teman-teman, bahwa golongan muda mendapatkan respon bertolak belakang dengan apa yang diinginkan oleh para golongan muda. Pada pukul 23.00 atau jam 11 malam, memutuskan untuk mengirimkan perwakilan muda menemui Bung Karno dan Bung Hatta. Lalu Wikana dipilih untuk menjadi ketua utusan sekaligus sebagai juru bicara untuk bertemu dengan Insinyur Soekarno-Hatta di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Lalu yang didampingi dengan Syahrul Saleh, Subadio Sastrosutomo, Suroto Kunto, dan Ahmad Aidi. Setelah menjelaskan maksud kedatangannya, Wikana pun berusaha untuk melobi Soekarno untuk segera memerdekakan Indonesia. Mereka berdebat keras dan bahkan Soekarno sempat marah kepada Wikana. Waktu itu pas jam 1:30 pagi, pas menjelang sahur, rapat di lobi Wikana gagal. Jadi para pemuda memutuskan untuk pindah ke asrama Bapelpi di Jalan Cikini nomor 71. Di sana mereka sepakat bahwa kemerdekaan Indonesia harus diproklamasikan oleh rakyat sendiri, bukan dikasih atau nunggu izin dari Jepang. Jadi, para golongan muda pun berpikir untuk mengasingkan Bung Karno dan Bung Hatta ke Rengas Dengklok agar tidak terpengaruh oleh pihak Jepang. Pada tanggal 16 Agustus 1945, para pemuda dini hari menuju Cikini Raya dengan membawa 2 mobil untuk membawa Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok. Awalnya mereka menjemput Hatta dan menjemput Soekarno ke tempat kediamannya, yaitu di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Pada saat para pemuda ingin menjemput Insinyur Soekarno sedang bersama Fatmawati yang sedang menggendong Guntur. Akhirnya mereka keluar dari kediamannya, sedangkan mobil van hitam yang menunggu mereka sudah berisikan Bung Hatta di bangku belakang. Pada saat jalanan masih gelap gulita, rombongan itu keluar dari arah Jakarta ke arah Karawang. Tiba-tiba dalam perjalanan mereka harus bertukar mobil karena mobil yang disupiri oleh Winto harus kembali ke Pegangsaan untuk mengambil susu Guntur yang ketinggalan. Rombongan Soekarno-Hatta pun melanjutkan perjalanan mereka ke Rengas Dengklok, dan mereka pun tiba di Rengas Dengklok pada pukul 6 pagi. Hilangnya Insinyur Soekarno dan Bung Hatta menimbulkan kepanikan, dan peristiwa ini hanya diketahui oleh Ahmad Subarjo. Ahmad Subarjo pun menanyakan keberadaan Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta kepada Wikana. Tapi Wikana mengatakan tidak tahu apa-apa mengenai keberadaan Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Tetapi Ahmad Subarjo memaksa untuk Wikana memberitahukan keberadaan Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Dan dia berjanji ketika Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta kembali ke Jakarta, maka
proklamasi akan diumumkan pada tanggal 17 Agustus 1945. Dan Wikana pun memberitahu keberadaan Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta di mana. Setelah mendapat beberapa kesepakatan, Ahmad Subarjo pun menjemput Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta dan berhasil untuk meyakinkan para pemuda untuk tidak terburu-buru memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Ahmad Subarjo pun bersama golongan muda berdiskusi untuk membahas naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia, dan mereka sepakat untuk memilih Rumah Perwira Laksamana Medan untuk proses pembuatan naskah proklamasi kemerdekaan. Walaupun sebelumnya mereka kurang setuju akan tersebut dikarenakan Perwira Laksamana Medan adalah bagian dari Jepang. Ketika telah tiba di rumah Perwira Laksana Medan, mereka bertemu dengan Sayyidul Melik dan beberapa rekan lainnya, seperti Subarjo, Soekarno, Muhammad Hatta, dan beberapa rekan golongan muda lainnya. Mereka mendiskusikan mengenai isi dari naskah proklamasi dan mengalami beberapa perubahan mengenai dan tentang siapa yang akan menandatangani proklamasi tersebut. Naskah proklamasi selesai dirumuskan pada pukul 4 pagi dengan bendera yang telah disiapkan oleh Ibu Fatmawati. Maka pembacaan proklamasi akan dilaksanakan di lapangan Ikada. Namun, sayangnya tentara Jepang sudah berjaga di sana, sehingga mengkhawatirkan kericuhan antara rakyat dan juga Jepang. Maka dibelokkanlah pembacaan proklamasi di Rumah Insinyur Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta. Upacara proklamasi kemerdekaan di Rumah Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 dimulai pada pukul 10. Soekarno juga membacakan teks proklamasi dan pidato singkatnya. Lalu bendera merah putih dikibarkan oleh Letep Hendraningrat bersama Suhud Sastrokusumo dan SK Trimurti.